Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan kami podcast Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kita akan membincangkan masalah-masalah ekonomi. Bersama saya, Saiful Hadi, Ketua Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Wilayah Sumatera Utara. Kita menghadirkan seorang pakar, praktisi, pelaku, dosen hebat di Medan, yakni Dr. Irfan. Ini beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus menjadi Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara. Banyak hal yang nanti akan kita bincangkan dengan beliau, seperti apa ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara akan beliau gerakkan menjadi energi besar, energi positif dalam membangun ekonomi umat di 5 tahun ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, kita akan langsung saja bertemu dengan Dr. Irfan. Assalamualaikum Dr. Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan ekonomi adalah persoalan yang sangat serius di negara ini. Sebuah negara dimanapun akan gagal kalau persoalan ekonomi tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini tentu saja Muhammadiyah juga demikian. Muhammadiyah harus mampu memperkuat sisi ekonomi, dan itu menjadi perhatian pimpinan pusat Muhammadiyah akhir-akhir ini lewat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo kemarin. Bung Irfan, bisa digambarkan seperti apa hasil Rakernas di Jakarta atau di pusat kemarin, dan seperti apa gambaran ekonomi Muhammadiyah yang akan kita gerakkan 5 tahun ke depan? Baik, terima kasih Bang Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali topik diskusi kita pada hari ini tentang persoalan ekonomi Muhammadiyah, khususnya di Sumatera Utara. Memang pertanyaannya sangat fundamental, substantif, dan memang kita rasakan persoalan ekonomi Muhammadiyah, khususnya di Sumatera Utara, itu terasa amat sulit untuk kita memulai. Tapi sebagai kader, kita harus merasa optimis, kita harus punya harapan tentang bagaimana membangun gerakan ekonomi Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara. Kalau kita rujuk dari hasil Muktamar Muhammadiyah 48 di Solo, kemudian kemarin ada Rakernas Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata di Jakarta, maka sesungguhnya banyak hal yang bisa kita kembangkan sebagai ide dan gagasan untuk menggerakkan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, bagaimana kita menggerakkan peta jalan atau roadmap dan bisnis Muhammadiyah. Ini semuanya harus berorientasi bagaimana kita memobilisasi tentang kekuatan usaha ekonomi, kemudian pelaku-pelaku ekonomi di Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengintensifkan kerjasama pelaku bisnis dan ekonomi di kalangan pasarekatan di berbagai tingkatan. Kita mulai dari ranting Muhammadiyah, cabang, kemudian daerah, wilayah, dan ke pusat. Ini semuanya harus kita fokuskan, bagaimana kita menggali potensi permodalan, bagaimana kita mencoba menggerakkan tentang faktor produksi, di jalur distribusi dan pemasaran, baik untuk kalangan internal pasarekatan maupun untuk eksternal pasarekatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa kembangkan kader-kader entrepreneur yang unggul, yang baik di bidang ekonomi, sehingga ini bisa menggairahkan warga pasarekatan untuk berbuat, bagaimana menumbuhkan ekonomi pasarekatan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara. Yang terakhir, menurut saya ada hal yang juga bisa kita buat di Sumatera Utara ini, yaitu melahirkan bisnis yang lebih real. Misalnya lembaga keuangan syariah, apakah dalam bentuk koperasi syariah kah, Baitul Mal, atau BPRS. Dan juga bisa kita kembangkan tentang bisnis digital, e-commerce, dan juga bisa kita buat satu gerakan ekonomi tentang 9 bahan pokok. Kita mulai dari produksi, distribusi, dan seterusnya itu. Menurut saya ini gagasan-gagasan yang menjadi harapan sebenarnya bisa kita kembangkan di Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik apa yang disampaikan saudara Irfan tentang perkembangan dan gagasan-gagasan ke depan ekonomi Muhammadiyah.
Ada 4 hal tadi yang disampaikan, mulai peta jalan, kemudian tentang modal, tentang kader-kader entrepreneur, dan bagaimana membangun bisnis real. Bung Irfan, 4 hal ini menjadi persoalan yang serius disampaikan. Kayaknya sulit sekali ya Muhammadiyah ini bisa membangun ekonominya ya. Gimana pandangan sebagai ketua majelis ekonomi? Ya, Sulit kayaknya ya. ya jujur harus kita akui. Sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah Muhammadiyah ini kan dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu seorang pedagang. Ya. Di awal-awal kepemimpinan Muhammadiyah itu juga banyak dikelola oleh mereka yang berusaha atau berdagang. Ya. Tapi memang belakangan ini kan nampak ada semacam pergeseran. Iya, iya. Menurut saya dikatakan sulit, tidak sulit aman. Asal mau. Asal mau, karena memang misalkan di beberapa wilayah Muhammadiyah di Indonesia, misalkan Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu pilar ketiga tentang ekonomi itu sudah menggembirakan. Ya, ya. Memang di kita di Sumatera Utara ini pilar tentang ekonomi ini agak tertinggal dibandingkan pendidikan dan kesehatan dan sosial. Jadi menurut saya ini harus ada semacam political will dari pimpinan, dan harus ada kolaborasi yang utuh dari semua pemangku kepentingan. Bagaimana kita menggerakkan itu supaya yang sulit itu tidak menjadi sulit lagi. Ya, ya. Gitu. Kita gembira ini ada tokoh muda pimpinan majelis ekonomi yang optimis. Kalau saya mengatakan sulit, tapi beliau mengatakan tidak sulit asal mau. Masalahnya adalah political will. Ya. Political will. Ini political will siapa ya? Political will dari pimpinan tentunya, kemudian direspon oleh kita-kita yang diamanahkan menjadi unit pembantu pimpinan. Ya. Jadi misalkan majelis ekonomi tidak bisa berjalan sendiri, dia harus kolaborasi dengan majelis yang lain, semisal majelis Dikdasmen, MPI, kemudian majelis pemberdayaan wakaf dan seterusnya itu. Jadi menggarap ekonomi itu tidak bisa parsial secara sektoral. Artinya semua unsur-unsur yang terlibat dalam masalah ekonomi itu harus dirakit ya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara agar ini menjadi bisa kita dorong secara bersama-sama gitu ya. Benar. Dari empat hal yang Bung Irfan sampaikan, saya menarik masalah kader entrepreneur. Ya. Seperti Kiai Ahmad Dahlan dulu itu menjadi pebisnis batik yang handal. Di Sumatera Barat juga menjadi banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi pebisnis yang handal. Kayaknya orang Sumatera Utara tidak pebisnis yang handal barangkali ya. Bagaimana majelis ekonomi bisa membangun kader-kader entrepreneur muda agar mereka menjadi sel-sel ekonomi yang dapat dirakit menjadi satu sehingga ke depan menjadi sebuah kekuatan besar. Sebenarnya dalam bacaan saya, kita di perserikatan ini punya pelaku bisnis itu yang secara personal itu banyak. Ya. Tapi kan ini belum terkoordinir dengan baik. Ya, ada yang berhasil dan ada juga yang mungkin perlu perhatian kita sebagai perserikatan. Bagaimana kita membantu mereka-mereka yang dalam tanda petik ini belum berhasil, supaya ini bisa kita buat semacam pelatihan, pendampingan, sehingga ke depan itu kita di Muhammadiyah ini harus bisa berbasis ekonomi itu terhadap warga Muhammadiyah. Saya ambil contoh begini, Bang Ipul. Kalau misalkan kita kan di Muhammadiyah ini banyak kegiatan ya yang sifatnya seremonial, dan itu kan memerlukan misalkan kue, makanan. Yeah. Bagaimana kita rubah mindset kita itu? Kalau ada warga kita yang punya usaha itu yang harus kita dorong. Jangan lagi menggunakan usaha di luar Muhammadiyah. Iya. Jadi ini kan ini sebuah yang saya anggap itu termasuk political will itu, ya. Yeah. Jadi bagaimana kita memberdayakan ekonomi warga kita, ya. Misalkan saya sebagai pelaku UMKM juga, tadi Bang Ipul singgung, saya bergerak dalam bidang konveksi, pengadaan toga, perlengkapan wisuda dan jasa alma mater. Dan mungkin banyak juga teman-teman dari Majelis Ekonomi Aisyah atau dari secara perorangan yang juga punya usaha yang berbeda mungkin. Tapi ini bagaimana pelaku-pelaku usaha di Muhammadiyah ini kita berdayakan juga. Tentu bukan dalam poin monopoli. Dia harus bersaing secara kualitas produk, secara harga, ya, itu ketepatan waktu, itu juga harus dijaga. Jadi bukan karena kita warga Muhammadiyah terus kita dapat fasilitas lebih, bukan begitu. Saya melihat ada nggak di lingkungan atau di jajaran majelis ekonomi sebuah wacana barangkali, ada nggak amal-amal usaha yang mungkin bisa kita kembangkan walaupun amal usaha kecil, tapi bisa real bisa kita lakukan? Ya, saya melihat optimis itu bisa dilakukan. Sekarang kita lagi menggarap itu namanya SIPLAH. SIPLAH, ya. Itu sistem informasi pengadaan barang dan jasa untuk sekolah dan madrasah. Ya.
Jadi sekarang ini lagi kita proses karena kita melihat potensi pasarnya. Di Sumatera Utara ini ada sekolah Muhammadiyah dan madrasah itu ada 200 lebih. Iya. Dan kalau mereka terima dana BOS, belanja dana BOS itu harus lewat Siplah. Jadi kalau Siplah itu dikelola oleh PWM Sumatera Utara lewat Majelis Ekonomi, maka uang-uang yang dari sekolah itu akan kembali ke Muhammadiyah juga. Iya, Nah, ini kan salah satu yang nampak dia modalnya tidak terlalu besar. Real itu ya. Real itu ya. Ya, kemudian kita bisa kerjasama dengan Majelis di Dasmen gitu. Kemudian yang kedua, saya melihat ini sudah pernah kita buat studi kelayakan di peringkat awal. Kita ini sesungguhnya memerlukan semacam lembaga keuangan syariah. Iya. Apakah bentuknya BPRS atau BMT atau mungkin koperasi syariah itu, tapi ini harus wujud karena pasarnya jelas tuh. Kita kemanfaatannya juga jelas. Tapi ini memang belakangan saya coba diskusi dengan teman-teman di OJK itu, memang kalau untuk BPRS itu kita perlu modal di setor itu agak lebih besar ya, sampai 5 miliar. 5 miliar baru kita boleh. Tapi mungkin menurut saya ada hal yang lain yang sederhana juga, bagaimana kita mendorong ke sekolah-sekolah kita itu membangun unit-unit usaha bisnis, misalkan lewat koperasi syariah. Ya, di SMK itu sebenarnya bisa mereka buat usaha-usaha yang real tuh. Misalkan buat bengkel yang di SMK itu buat bengkel, buat apa gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita dorong. Barangkali banyak hal yang mau kita diskusikan, misalnya bagaimana peta jalan, bagaimana potensi amal usaha warga perserikatan yang ada di daerah Sibolga barangkali punya ikan, Nasi Dempuan punya salak, Gudang Karo punya sayur, Medan bisa menjadi arena pemasaran. Tapi akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Dimanapun Anda berada, persoalan ekonomi seperti saya katakan di awal tadi adalah persoalan yang serius negeri ini. Indonesia katanya harusnya menjadi sebuah negara yang paling kaya di dunia karena punya potensi alam yang besar. Tapi kegagalan mengelola ekonomi itulah membuat negara ini tidak pernah bisa jadi negara yang maju, menjadi negara yang berkembang. Dan itu sama dengan kemiskinan sebetulnya. Muhammadiyah sukses membangun dakwah, sukses membangun pendidikan, tapi gagal masih membangun dunia ekonomi. Mungkin karena itulah Bung Irfan itu ditaruh di Majelis Ekonomi, karena beliau adalah secara teoritis beliau jago, juga beliau adalah seorang pelaku usaha yang handal. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita ingin memperdalam lagi pertanyaan tentang Siplah. Kalau amal-amal usaha pendidikan Muhammadiyah masuk ke sistem yang sudah dibangun Muhammadiyah, ada sulitnya nggak sekarang? Sebenarnya menurut saya tidak terlalu sulit, sepanjang tadi ada kemauan kita untuk berkolaborasi. Jadi kalau selama ini mereka menggunakan jasa pembelian barang dan jasa itu lewat Siplah pihak lain yang datang ke sekolah, bagaimana kalau itu memang dilakukan oleh Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan ini kan akan lebih memudahkan koordinasi kita untuk pendampingan juga kepada sekolah, bagaimana dia belanja lewat penggunaan dana BOS itu yang baik begitu. Jadi menurut saya nggak terlalu sulit juga. Artinya Siplah ini sudah diimplementasikan ke sekolah atau belum? Kalau untuk Majelis Ekonomi belum, kita lagi menyusun rancangannya. Dan makanya sekarang kan yang datang ke sekolah kita di Muhammadiyah itu kan provider atau Siplah pihak lain, dan yang minta rekomendasi lewat Majelis Dikdasmen. Tapi kalau ke depan itu kita Muhammadiyah wilayah punya satu usaha itu, menurut saya tidak ada jalan lain, kita harus memanfaatkan Siplah kita itu. Iya. Bung Irfan, persoalan kita hari ini juga masalah UMKM. Warga Muhammadiyah itu adalah pengusaha kecil. Mungkin hanya 1-2 lah yang punya usaha-usaha yang barangkali jutaan atau apalagi miliar. UMKM, jual lontong, jual sayur, jual ikan. Tapi ini kan adalah sisi yang harus kita perhatikan secara serius. Bagaimana Majelis Ekonomi melihat ini, dan bagaimana mensinergikan dengan peran Lajismu dalam permodalan untuk mengembangkan UKM warga perserikatan? Ya, baik Bang Ipul. Memang kita di Perserikatan Muhammadiyah, pelaku UMKM itu banyak, dan itu kan jalan masing-masing. Makanya kita punya ide di Majelis Ekonomi
Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, bagaimana kita membuat satu koordinasi yang baik. Makanya sekarang kita akan melakukan pemetaan ya lewat satu aplikasi. Bagaimana nanti kita himpun semua potensi warga perserikatan yang punya usaha dan bisnis dan ekonomi itu. Nanti kita akan buat yang namanya Syarikat Saudagar Muhammadiyah. Jadi dengan kalau sudah berkumpul kita 1, 2, kalau diikat itu rame-rame kan jadi kuat. Tapi kalau dia masing-masing secara personal melakukan itu kurang kuat dia untuk merebut pasar itu. Makanya sebenarnya kita kan tidak perlu bersaing dengan sesama kita di pelaku UMKM Muhammadiyah karena kan segmennya masing-masing berbeda. Tinggal ini yang mau kita lakukan. Jadi memang program pendampingan, program pelatihan terhadap pelaku UMKM warga perserikatan itu memang menurut saya perlu kita lakukan itu. Termasuk juga akses permodalan. Sebenarnya kalau untuk saat ini banyak potensi yang bisa kita gunakan. Misalkan tanah wakaf, misalkan. Ini perlu diskusi ulang dengan Majelis Pemberdayaan Wakaf itu. Misalkan selama ini tanah wakaf itu banyak yang menganggur. Bagaimana itu kita produksikan? Kan tinggal menegokan ke pewakifnya bagaimana niat awalnya itu. Nah, jadi ini perlu dilakukan. Termasuk juga lajismu. Kalau lajismu itu menjadi semacam microfinance, ya pembiayaan kecil untuk pelaku-pelaku UMKM Muhammadiyah, saya itu bagus juga. Jadi dia tidak konsumtif. Jadi saya pernah misalkan studi banding ke Baitul Mal Aceh itu. Di sana itu Baitul Mal itu memberdayakan pelaku UMKM dengan konsep kardu Hasan. Jadi pelaku UMKM itu dikasih modal 2 juta sampai 5 juta, kemudian dia kembalikan sebanyak itu dan dananya bergulir. Dan itu bagus. Pendampingannya bagus. Jadi lajismu pun mestinya kerjasama dengan Majelis Ekonomi kita juga bisa bergerak ke arah yang seperti itu. Jadi dia kalau yang sifatnya konsumtif ya karena memang banyak yang perlu dibantu juga tapi kan kalau yang ekonomi yang sifatnya produktif itu perlu juga digerakkan lewat lajismu. Nah, ini juga yang perlu juga kita lakukan. Kemudian yang menurut saya ada potensi yang lain. Amal-amal usaha kita misalkan di bidang pendidikan yang sudah nampak agak mulai membaik itu yang punya kelebihan dana itu juga kita dorong punya unit-unit usaha bisnis dan ekonomi itu. Saya ambil contoh misalkan di PDM Kota Medan, PDM itu mengelola 4 sekolah yang langsung ya, kemudian nampak ada kebaikan secara pendanaan. Maka PDM Kota Medan bisa melakukan pembiayaan ke salah satu perbankan, membangun sekolah sekaligus membangun pabrik air minum dalam kemasan. Ini kan artinya kan ada pengembangan usaha. Jadi kalau yang selama ini bisnis pendidikannya bagus, tapi kalau bagaimana kita geser lagi dari yang pendidikan itu masuk ke sektor ekonomi. Dan itu menurut saya memang semuanya harus bersinergi. Nggak bisa lagi kita parsial. Terima kasih. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Itu nomenklatur baru ya. Kalau dulu Majelis Ekonomi saja. Karena ada bisnis, ada pariwisata. Nah, saya ingin bicara masalah pariwisata. Sumatera Utara kan menjadi salah satu andalan Indonesia dalam mengembangkan pariwisata. Bagaimana Majelis Ekonomi ini melihat sisi menarik dari pariwisata Sumatera Utara untuk kita jadikan kue bagus agar ekonomi Muhammadiyah bisa jalan. Terima kasih Bang Ipul. Kalau kita lihat kebijakan PP Muhammadiyah, dulu kan namanya ini Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kemudian berganti jadi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Tapi di periode ini dibuat namanya Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Ini kan menunjukkan PP Muhammadiyah punya komitmen dalam sektor pariwisata itu. Dan menurut kita memang ini harus kita rebut pasar pariwisata itu karena ini banyak kepentingan umat yang melekat di situ di bisnis pariwisata. Makanya nanti kita ke depan itu sudah berkomunikasi dengan dengan ada di pusat itu namanya Jaringan Wisata Muhammadiyah JWM yang salah seorangnya ada perwakilan dari Sumatera Utara, Bu Cici. Kebetulan besok habis sholat Jumat kita akan coba diskusi menggali potensi dan peluang pariwisata di Sumatera Utara. Karena nanti minggu depannya Bu Cici akan ada pertemuan secara nasional sehingga dia bisa menyampaikan apa keinginan kita, apa peluang-peluang yang bisa kita lebih implementasikan di Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kayaknya kita mulai ketemu nih persoalan pariwisata ini. Orang pusat mau datang melihat seperti apa. Kira-kira udah dapat semacam konsep nggak? Bagaimana memanfaatkan potensi wisata ini, misalnya seperti apa gambaran wisata syariah yang bisa kita mainkan? Oke, dan ini topik yang menarik Bang Ipul ya. Jadi kalau kita lihatlah bangsa ini kan kita diuntungkan ya, kita
termasuk penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, dan Allah berikan kenikmatan yang lebih itu dengan hadirnya sumber daya alam destinasi utama syariah. Ya. Ini kan potensial gitu. Dan kalau kita lihat memang hari ini kan pemerintah itu sudah menetapkan ada 3 provinsi sebagai tujuan utama syariah. Ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Nusa Tenggara Barat. Tentu kita Sumatera Utara juga punya potensi yang besar juga. Ya, sekarang tinggal lagi bagaimana ini kita bisa rebut. Tadi Bang Ipul sudah singgung di awal ya tentang pariwisata itu. Ada 3 hal menurut saya itu yang perlu kita koordinasikan dengan baik. Pertama tentang perhotelan. Ya, yang kedua restoran. Yang ketiga biro dan jasa transportasi. Jadi kalau kita misalkan bisa mengelola itu dengan baik, saya pikir itu peluang. Kenapa? Saya punya pengalaman membawa teman-teman yang dari Malaysia itu untuk berwisata ke Medan, khususnya ke Parapat itu. Banyak hal yang mereka bisa sampaikan ke kita sebagai bahan masukan. Misalkan dia kepingin restoran itu yang halal, yang pemilik itu muslim. Ya, kemudian hotelnya kalau bisa jangan hotel yang adalah standar halalnya, yang itu kan konteksnya syariah. Jadi ini menurut saya potensial. Jadi kalau ada orang mau berwisata ke Sumatera Utara, mau ke Brastagi, ke ke Parapat dan Otoba itu, maka kita bisa rebut pasar ini, Muhammadiyah menurut saya. Tinggal kan mungkin kalau kita belum punya permodalan terbatas, tinggal kita bangun jejaring dengan pemilik hotel misalkan. Ya, kita bangun misalkan dengan travel wisata yang punya warga Muhammadiyah. Ya, bagaimana restorannya itu juga restoran yang berbasisnya ada syariahnya. Nah, lingkarannya di situ juga ya. Iya. Itu menurut saya sangat potensial. Dan ini kalau kita serius ini, artinya berkolaborasi sekali lagi, itu kata kuncinya menurut saya, karena nggak bisa dipikirkan sendiri. Ini kan harus semua elemen dan pemangku kepentingan di Muhammadiyah harus bergerak. Kalau kita merasakan pilar ketiga Muhammadiyah tentang ekonomi ini menjadi sesuatu yang penting buat persyarikatan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, banyak hal yang sudah disampaikan Bung Irfan. Tinggal barangkali bagaimana kita merealisasikannya. Ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana menyatukan potensi-potensi daerah. Misalnya Tapanuli Selatan punya Salak, punya dan lain-lain. Tapi bisa kita rakit potensi ekonomi di daerah itu menjadi sebuah kekuatan besar Muhammadiyah. Ya, tadi di gagasan yang saya sebutkan di awal, sebenarnya kita bisa mengintensifkan kerjasama pelaku usaha bisnis dan ekonomi di kalangan persyarikatan. Ya, jadi dengan pemetaan itu kita lagi merancang aplikasi. Bagaimana menghimpun seluruh potensi-potensi usaha kita di Muhammadiyah untuk bisa kita gunakan sehingga nanti pemetaan itu lebih sederhana. Kalau misalkan di Sedempuan itu ada potensi usaha nanti di Labuan Batu di Medan misalkan. Jadi nanti kita tinggal kerjasama dengan Majelis Ekonomi Bisnis dan Wisata di daerah dan cabang. Ini bagaimana kita sinkronkan semua itu. Jadi menurut saya Bang Ipul, ya koordinasi kita ke daerah, ke cabang itu harus kita lebih intensifkan. Makasih Bung Irfan. Tadi sudah banyak hal yang kita dengarkan, mulai dari SIPLA, bagaimana peta jalan, melakukan intensifikasi pelaku-pelaku bisnis, modal, masalah permodalan, masalah kader, entrepreneur, dan terakhir adalah masalah bisnis real. Bagaimana menjaring semua potensi itu menjadi satu kekuatan, dan yang paling penting dari apa yang saya sampaikan Bung Irfan adalah goodwill, political will, kemauan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menjadikan Majelis Ekonomi, Bisnis dan Persatuan ini menjadi sebuah kekuatan besar. Kita tunggu ide yang disampaikan dan kita tunggu realisasi yang bisa kita lakukan agar Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki satu potensi amal usaha yang besar. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kami berharap akan menjadi pemikiran kita bersama dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa podcast Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mensupport kegiatan ini. Kami ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng agar informasi-informasi podcast ini bisa terus Anda terima. Dan kami juga akan sangat gembira kalau ini terus bisa berkembang menjadi media dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara.
Terima kasih banyak Bu Irfan. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa ta'ala karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.